Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita masih membahas mengenai persamaan trigonometri. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan trigonometri pada bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di part 4 yang kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai jenis soal HOTS yang sering keluar ya, mengenai persamaan trigonometri bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Oke, sebelum kita lanjut, selalu kakak ingatkan untuk yang belum sholat dan beribadah, silahkan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke, silahkan, monggo. Nah, kalau sudah, good, kita lanjutkan saja langsung ke materi persamaan trigonometri untuk soal HOT jenis persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk peta konsepnya, kemarin kita sudah membahas mengenai persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini akan kita bahas kali ini mengenai soal HOTS untuk persamaan sinus, kosinus, dan tangennya. Seperti apa? Ayo. Nah, ini materi persyaratnya seperti biasa, kakak mengingatkan untuk menghafalkan dan memahami mengenai nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, di mana sinus 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Kemudian untuk kosinus adalah kebalikan nilainya, kebalikan dari sinus ya. Kalau sinus 0 itu 0, kosinus 0 itu adalah 1 dari sini. 1, kosinus 30 itu setengah akar 3, kosinus 45 itu setengah, kosinus 60 maaf ya, itu nilainya ini setengah, kosinus 90 derajat adalah 0 ini ya. Jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 ya ini. Jadi dari belakang ke sini ke sana. Nah, balikannya ya, ini ke sana, di sini ya. Kemudian untuk tangen 0 itu 0, tangen 30 derajat itu per 3 akar 3, tangen 45 derajat itu 1, tangen 60 derajat itu akar 3, tangen 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, kalau yang susah menghafalkan tangen ya hafalkan nilai sinus dan kosinus saja. Tangen itu pembagian dari sinus dan kosinusnya. Jadi tangen itu sama dengan sin per cos. Jadi tangen 0 derajat itu sama dengan sin 0 bagi cos 0. 0 bagi 1 itu 0. Nah, tangen 30 derajat itu setengah bagi setengah akar 3. Setengahnya coret-coret tinggal 1 per 3. Nah, ya, 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Nah, tangen 45. Nah, ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Coret-coret tinggal 1 ya. Tangen 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengah. Setengahnya coret tinggal akar 3. Tangen 90 derajat, 1 bagi 0, tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, itu materi persyaratnya. Langsung saja untuk contoh soal, untuk soal HOTS-nya ya. Yang pertama, nah ini sering keluar ini ya, baik di soal ujian nasional, seleksi perguruan tinggi ya. Nah, ini sering keluar. Untuk bentuk seperti ini ya. Sinus X min 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Untuk intervalnya itu X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya, kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan sinus. Sin sama dengan sin. Maka ini kita tulis lagi soalnya. Sinus X min 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, sin sama dengan sin. Oleh karena ini konstanta, ini rubah dulu ke dalam bentuk sinus. Sinus berapa yang hasilnya adalah setengah akar 3? Nah, sinus 60 derajat. Oleh karena ini kita ganti 60 derajat. Jadi sinus X min 30 derajat sama dengan sinus 60 derajat ini ya. Sinus 60 derajat kan setengah akar 3 gitu. Nah, ini sudah bentuk sin sama dengan sin. Oleh karenanya sudah ini. Tinggal langsung masukkan ke rumus saja. Rumus solusi sinus kan ada 2 ya. Nah, ini alfanya ya. Oh ya, alfanya
Alfanya itu 60 derajat. Kalau ini kan X min 30. Oh, ini memuat X. Nah, jadi ini bukan alfa. Alfanya ini saja 60 derajat yang tidak ada X-nya, gitu ya. Alfanya 60 derajat. Kemudian solusi sinus, persamaan sinus ada dua ya. Yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Itu ya. Tetapi karena di sini X min 30 derajat, oleh karenanya sini juga tuliskan X min 30 ya. Kalau sini 2X, ya tulis sini 2X sama dengan ini ya. Ini pun sama 2X sama dengan ini. Karena di sini X min 30 derajat, maka ruas kirinya X min 30 derajat. Ini X min 30 derajat. Barulah yang ini ngikut rumus persamaan sinus, solusi persamaan sinus, yaitu alfa plus K kali 360 dan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, jadi mengikuti ini saja yang di sini ya. Oke, kalau sudah, supaya jadi X sama dengan, kita pindah ruas X min 30 derajat ini, min 30-nya pindah ke kanan supaya jadi X sama dengan. Nah, jadi X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, min pindah ke kanan jadi plus 30 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian yang sini pun sama ya. Kemudian alfanya 60 derajat. Kita substitusikan alfa 60 derajat ke sini. Sama dengan alfanya ganti 60 derajat plus K kali 360 derajat plus 30 derajat. 60 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya 90 derajat. Nah, 90 derajat plus K kali 360. Nah, ini nggak bisa diikut dijumlahkan 60 tambah 360. Hasilnya 420 gitu. Nggak bisa karena ini memuat K. Ini kan tidak memuat K, ya, hanya derajat saja. Nah, ini karena memuat K, ini nggak bisa dijumlahkan dengan 60, nggak bisa dijumlahkan dengan 30. Ya. Yang bisa jumlahkan hanya 60 dan 30. Ya. Nah, jadi 60 tambah 30 itu 90 derajat plus K kali 360 derajat. Gitu. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek saja untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Gitu ya. Kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini. X sama dengan 90 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. Nah, 0 kali 360 kan hasilnya 0. 0 tambah 90 derajat hasilnya 90 derajat. Ya. 90 derajat apakah memenuhi interval ini? 0 sampai 360. Kan memenuhi. 90 itu terletak di antara 0 sampai 360. Jadi ini memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, lanjut ke K berikutnya. Setelah K 0 sama dengan K1 ya. K1 kita substitusikan ke persamaan X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 ya. Nah, X sama dengan 90 derajat plus K-nya ganti 1 ya, kali 360. 1 kali 360 hasilnya 360 ditambah 90 derajat hasilnya 450. Nah, 450 apakah termuat di interval 0 sampai 360? Jawabannya pasti tidak, karena 450 itu lebih dari 360 derajat. Jadi tidak termuat di interval. Oleh karenanya 450 tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat interval ini, maka berhenti, tidak usah dilanjutkan ke K2, K3 dan seterusnya ya. Jadi untuk solusi dari sebelah kiri yang alfa plus K kali 360 yang memenuhi hanya 90 derajat. Sekarang kita lanjutkan ke solusi yang kedua, yaitu X min 30 derajat sama dengan 180 min alfa plus K kali 360, di mana alfanya di sini adalah 60 derajat. Kita ganti alfanya 60 derajat. Nah, tapi sebelum diganti, solusi kan yang ditanyakan nilai X yang memenuhi ya. Ya, sedangkan ini X min 30 derajat sama dengan sekian. Nah, supaya X sama dengan, yang ditanyakan X sama dengan berapa itu kan. Nah, berarti makanya ini kita rubah jadi X sama dengan. Kalau sini 2X, berarti kita rubah juga ke dalam bentuk X sama dengan, bukan 2X sama dengan. Ya, pokoknya intinya paling sederhana itu harus bentuk X sama dengan. Ya. Tidak X plus berapa, tidak X min berapa, tidak 2X, tidak 3X, tidak 5X, harus X sama dengan, itu baru bentuk paling sederhana. Jadi kita rubah, min 30 derajat pindah ke ruas kanan jadi plus 30 derajat. Jadi X ya sama dengan min 30 derajat pindah ke kanan jadi plus 30 derajat.
180 derajat min alfa derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini min 30 pindah ke kanan plus 30 derajat. Oke. Kalau sudah, tinggal kita substitusikan. Kita ganti alfanya 60 derajat. Nah, jadi X sama dengan 180 min alfanya ganti 60 derajat. Ya, plus K kali 360 derajat plus 30 derajat. Nah, dari sini yang bisa kita jumlahkan ini 180 min 60 hasilnya 120 ya, tuliskan 120 derajat plus K kali 360 derajat plus 30 derajat. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan dengan ini pun nggak bisa dijumlahkan dengan ini. Yang hanya bisa dijumlahkan ini 120 derajat ditambah 30 derajat. Nah, hasilnya 150 derajat plus K kali 360. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Sudah bentuk X sama dengan, ya, jadi bentuk paling sederhananya adalah X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau sudah, tinggal kita cek untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, kita cek dulu dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, kita substitusikan ke ini. Bentuk paling sederhananya yaitu X sama dengan 150 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat kan hasilnya 0. 0 ditambah 150 derajat, hasilnya 150 derajat. Apakah 150 derajat memenuhi interval ini 0 sampai 360 derajat? Jawabannya iya, ya, karena 150 derajat berada di antara 0 sampai 360. Jadi termuat ya di interval ini. Karena termuat, dia memenuhi syarat. Kemudian kalau memenuhi syarat, kita lanjut ke K berikutnya, yaitu K sama dengan 1. Substitusikan K1 ya. X sama dengan 150 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat hasilnya 360 derajat. 360 ditambah 150 hasilnya adalah 510 derajat. 510 derajat apakah terletak di interval ini? Jawabannya pasti tidak, karena 510 derajat itu lebih dari 360. Makanya dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya sudah, berhenti. Tidak usah dilanjutkan ke K2, 3, dan seterusnya. Jadi, solusi yang memenuhi syarat interval ini hanya 90 derajat dan 150 derajat. Nah, oleh karenanya himpunan penyelesaiannya yaitu 90 derajat dan 150 derajat saja. 450 dan 510-nya tidak usah ditulis karena tidak memenuhi syarat. Oke? Gitu. Itu untuk soal nomor 1. Soal jenis seperti ini, pengerjaannya seperti ini. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal HOTS yang jenis 2 ya. Kalau belum paham silahkan bisa diulangi lagi. Kalau masih belum paham juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke? Sekarang soal nomor 2. Nomor 2 diberikan soalnya seperti ini ya. Sin 2x sama dengan cos 30 derajat. Untuk intervalnya itu X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk mengerjakannya, kita tulis lagi dulu soalnya ya. Sin 2x sama dengan cos 30. Nah, ini bentuknya sin sama dengan cos. Apakah ada soal untuk persamaan trigonometri kemarin dari video part 1, video part 2, dan video part 3 ada rumus penyelesaian untuk solusi sin sama dengan cos? Kan nggak ada. Adanya persamaan sinus, yaitu sin sama dengan sin, persamaan kosinus, cos sama dengan cos, dan persamaan tangen, yaitu tan sama dengan tan. Jadi kalau ada bentuk seperti ini harus samakan dulu. Terserah adik-adik mau pilih mana. Mau sin sama dengan kan sin ya boleh, mau cos sama dengan kan cos ya boleh. Tapi karena dilihat di sini. Sini kan sin 2x ya. Ini mau diganti dirubah jadi apa? Sin 2x kan nggak bisa ya. Ya. Jadi ini tetap kita tuliskan sin 2x saja ya, kecuali adik-adik mau pakai rumus yang lain ya. Rumus sifat trigonometri ya. Seperti sin 2x sama dengan 2 sin cos ya. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x ya. Nah, nanti dirubah terlalu lama, terlalu panjang. Jadi kita rubah saja yang derajatnya saja ya. Derajat ya. Jadi sin 2x tetap sin 2x ya, karena ini memuat x nggak usah dirubah, nggak usah diotak-atiknya, diotak-atik yang memuat derajat saja. Ya. Nah, karena di kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai
sudut kuadran ya. Jadi sudut di kuadran 1 ya, untuk sinus alfa ya itu akan sama dengan kosinus 90 derajat min alfa gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalian sudah mempelajari untuk sudut kuadran, relasi sudut kuadran ya. Pelajari lagi tentang relasi sudut kuadran itu ada ya. Materi itu di kelas 10. Jadi ini kosinus 30 derajat saja yang kita rubah jadi bentuk sinus ya. Jadi ingat-ingat ya bahwasanya relasi sudut kuadran yang paling sering kita pakai yaitu mengubah bentuk sin jadi cos ya. Sin alfa akan sama dengan cos 90 derajat min alfa ya. Ya, jadi sin alfa sama dengan cos 90 derajat min alfa. Ini rumus ya di kuadran 1. Kemudian cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Jadi kalau mau menyelesaikan soal sin 2x min cos 30 derajat seperti ini karena sin sama dengan cos, kita rubah dulu cosnya jadi sin ya, supaya jadi sin sama dengan sin. Cos 30-nya kita rubah jadi sin. Ya, pakai rumus ini, cos supaya jadi sin. Jadi cos alfa sama dengan sin 90 min alfa. Karena ini cos 30 kita tuliskan cos 30 derajat sama dengan alfanya 30 ya. Ini sama dengan sin 90 min ini ganti 30. Ini alfa, ini alfa. Ini 30, ini 30 ya. Jadi cosinus 30 derajat sama dengan sin 90 kurangi 30 yaitu 60. Jadi cosinus 30 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Ya, jadi sini tinggal kita ganti cosinus 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Ya, jadi sin 2x akan sama dengan sin 60 derajat. Ini sudah dalam bentuk sin sama dengan sin. Kalau sudah dalam bentuk persamaan sin sama dengan sin, persamaan sinus, kita sudah bisa menentukan solusinya, yaitu pakai rumus ya. Karena sini 2x ya tulisnya 2x ya. 2x nanti sama dengan alfa plus k kali 360 dan 2x sama dengan 180 min alfa plus k kali 360. Tapi sebelum ke sana, kita tentukan dulu alfanya. Nah, ini kan 2x memuat x, berarti bukan alfa. Alfanya yang ini, 60 derajat. Gitu ya. Alfanya 60 derajat. Oke. Rumusnya tadi 2x sama dengan, karena 2x tetap 2x, alfa plus k kali 360 derajat, atau 2x sama dengan 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Ya, alfanya kita ganti 60 derajat. Jadi 2x sama dengan alfanya 60 derajat ya. 60 derajat, 2x sama dengan 60 derajat plus k kali 360 derajat. Gitu ya. Nah, karena pertanyaannya adalah tentukan nilai x yang memenuhi dan himpunan penyelesaiannya, nilai x-nya, berarti ini kita rubah jadi x sama dengan, bukan 2x. Oleh karena kita sederhanakan, 2x supaya jadi x, berarti ini 2-nya kita hilangkan, kita bagi 2. Bagi 2 ya berarti bagi 2 semua. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Gitu ya. 2x bagi 2, hasilnya x. 60 derajat bagi 2, 30 derajat. Plus. K-nya tetap K. 360 derajat bagi 2, 180 derajat. Oke, ini sudah bentuk paling sederhana. Sudah bentuk x sama dengan. Karenanya kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek untuk nilai K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Gitu ya. Kita cek dulu dari K sama dengan 0. Substitusikan ke ini, bentuk paling sederhananya. Itu x sama dengan 30 derajat, plus K-nya ganti 0. 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 kan 0. 0 tambah 30, hasilnya 30 derajat. 30 derajat apakah memenuhi interval ini 0 sampai 360? Iya, jawabannya. Karena 30 terletak di antara 0 sampai 360 atau termuat di antara 0 sampai 360. Maka dia memenuhi syarat. Kemudian kalau memenuhi syarat kita lanjut ke K berikutnya yaitu K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1 substitusikan ke sini. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 itu hasilnya 180 ditambah 30. Hasilnya 210 derajat. 210 apakah termuat di interval 0 sampai 360? Iya, termuat ya, karena terletak di antara 0 sampai 360 atau termuat di sini. Jadi dia memenuhi syarat.
Nah, kalau memenuhi syarat lanjut lagi ke kas berikutnya, yaitu setelah 1, 2. K sama dengan 2, substitusikan. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 2. 2 ya, kali 180. 2 kali 180 hasilnya 360 derajat. 360 derajat ditambah 30 hasilnya 390 derajat. Apakah 390 derajat termuat di interval ini 0 sampai 360? Jawabannya pasti tidak, karena 390 itu lebih dari 360 ya. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, oke, kalau tidak memenuhi syarat tidak usah dilanjutkan ke K berikutnya, K3, K4 ya, itu nggak usah ya. Nah, kita lanjutkan ke solusi yang lain. Nah, ini kita selesaikan yang solusi yang ini. 2x sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 dengan alfanya 60 derajat ini. Nah, kita ganti alfanya 60. Jadi 2x sama dengan 180 dikurangi alfanya 60 derajat plus K kali 360. Ya, kita sederhanakan. 2x sama dengan 180 kurangi 60 itu 120 derajat. Ditambah K kali 360. Ya. Karena ini masih 2x, ya, supaya jadi x ini bagi 2. Karena bagi 2 semua. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Ya, jadi hasilnya 2x bagi 2 itu x, 120 bagi 2 itu 60 derajat, plus K, tetap K, 360 bagi 2, 180 derajat. Ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk x sama dengan. Kalau sudah bentuk x sama dengan, ya sudah, tinggal kita cek saja untuk k sama dengan 0, k sama dengan 1, k sama dengan 2. K sama dengan 0, substitusikan ke sini. X sama dengan 60 derajat plus k-nya ganti 0. Ya, 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat itu hasilnya 0. 0 tambah 60, nah hasilnya 60 tetap ya, 60 derajat. Apakah 60 derajat memenuhi interval ini? Hasilnya iya memenuhi ya, karena terletak di antara 0 sampai 360. Makanya dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, dia lanjut ke K berikutnya. Setelah K0 itu K1 ya. K1 substitusikan ke sini. X sama dengan 60 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. Ya, 1 kali 180 hasilnya 180 ditambah 60 derajat. Hasilnya berapa? 240 ya. Apakah 240 memenuhi syarat interval ini 0 sampai 360? Jawabannya iya. Karena 240 termuat di antara 0 sampai 360, maka dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat lanjut ke K berikutnya, yaitu K setelah 1 K2 ya. K sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke sini. X sama dengan 60 derajat plus K-nya ganti 2 ya. Ganti 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat hasilnya 360 derajat. Apakah 360 ditambah 60 itu termuat? Nah, kita cek ya. 360 derajat ditambah 60 hasilnya 420. 420 terletak di interval ini enggak? 0 sampai 360. Jawabannya pasti tidak. Karena 420 itu lebih dari 360, maka dia tidak memenuhi syarat, tidak termuat di antara ini, di interval ini ya. Oleh karenanya sekarang tinggal kita tarik kesimpulan saja bahwasanya untuk X yang memenuhi himpunan penyelesaiannya ya adalah 30 derajat, 60 derajat, 210, 240. Harus urut ya, jangan ditulis 30 derajat, 210, 60, 240. Diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, 240 derajat. Ini ya, 30 derajat, 60, 210, 240. 390 dan 420 ya karena tidak memenuhi syarat tidak usah ditulis di himpunan penyelesaian. Gitu. Ya, jadi yang memenuhi hanya 4 saja. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, itu untuk penyelesaian soal HOTS jenis sin sama dengan cos. Kalau bentuk cos sama dengan sin ya tinggal dirubah saja ke dalam bentuk yang sama semua, sin sama dengan sin atau cos sama dengan cos dengan menggunakan ini, bantuan ini. Rumus relasi sudut ya, sin alfa sama dengan cos 90 min alfa atau cos alfa sama dengan sin 90 min alfa. Itu dipakai ya kalau ada bentuk soal seperti ini.
Oke, seperti itu saja. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kalau belum paham, silahkan diulangi lagi video kali ini. Kalau masih belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke? Oke, sekarang soal nomor 3. Nomor 3 soalnya diberikan seperti ini. Akar 3 sin X sama dengan cos X. Untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya. Maka solusinya, jawabannya untuk mengerjakan ini, kita tulis lagi soalnya. Akar 3 sin X sama dengan cos X. Karena ini sin X, cos X, alfanya kan nggak ada ya. Ini X semua, nggak ada derajatnya, nggak ada sudutnya. Aduh, gimana menyelesaikannya? Makanya kita rubah dulu ke dalam bentuk konstanta. Jadi kita bagi semua. Silahkan adik-adik bisa pilih. Mau bagi sin semua ya boleh, bagi cos ya boleh. Tapi kalau dari kakak itu sarankan bagi cos saja, biar mudah. Kalau kita bagi semuanya, bagi dengan cos. Ya, bagi cos. Sin bagi cos, hasilnya tan. Ya, jadi akar 3 tan X. Ya, ini akar 3 sin X bagi cos. Sama dengan cos X bagi cos. Ya. Akar 3 sin X per cos X. Sin per cos, jadinya kan tan. Jadi akar 3 tan X. Ini akar 3 tan X sama dengan cos X bagi cos X. Cos X bagi cos X kan sama dengan ini, hilang. Nah, 1 ya, 1. Nah, jadi akar 3 tan X sama dengan 1. Nah, berarti sekarang tinggal kita pindah ke ruas kanan akar 3-nya. Jadi tan X sama dengan 1 per akar 3. Ya, akar 3-nya pindah ke kanan. Ini kan perkalian, akar 3 kali tan X. Pindah ke kanan jadi pembagian. 1 dibagi, ini jadi dibagi di bawah ya, akar 3. 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya. Dirasionalkan pakai rasionalisasi penyebut ya. Tan X sama dengan sepertiga akar 3. Nah, ini kan tan X sama dengan konstanta. Nah, supaya bisa dicari solusinya, dirubah ke dalam bentuk tan X sama dengan tan sama dengan tan. Oleh karena ini 1 per 3 akar 3 kita rubah ke dalam bentuk tan. Tan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Yaitu tan 30 derajat. Jadi 1 per 3 akar 3 itu sama dengan tan 30 derajat. Jadi tan X sama dengan tan 30 derajat. Ini sudah bentuk tan sama dengan tan. Nah, ini bisa diselesaikan. Nah, ini X, sini derajat. Ya, berarti alfanya 30 derajat. Kalau ini, alfanya berapa? Ini semua muat X ya, X semua. Nggak ada derajatnya. Makanya susah. Menjebak ini. Kalau soal seperti ini menjebak ini ya. Jadi seperti ini sudah alfanya 30 derajat sudah, tan sama dengan tan X sama dengan tan 30 ya. Nah, jadi istilah ini ya tinggal kita masukkan ke rumus solusi untuk persamaan tangan yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 karena sini X ya sini X. Kalau sini 2X ya sini 2X. Kalau 4X ya sini 4X. Kalau X min 90 misalnya ya sini X min 90 gitu ya. Jadi X sama dengan alfa plus K kali 180. Di mana alfanya 30 derajat. Berarti kita substitusikan alfanya ganti 30. X sama dengan alfa ganti 30 derajat. 30 derajat plus K kali 180 ya. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana karena sudah bentuk X sama dengan ya. Kalau sudah bentuk paling sederhana tinggal kita cek saja untuk nilai K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2 dan K sama dengan seterusnya ya. Kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Substitusikan ke bentuk paling sederhananya yaitu ini. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat hasilnya 0. 0 tambah 30 derajat itu 30 derajat. Jadi 30 derajat kita cek apakah memenuhi interval ini 0 sampai 360. Jawabannya iya ya, dia memenuhi syarat karena terletak di antara ini, termuat di antara ini. Ya, jadi dia memenuhi syarat. Kemudian kalau memenuhi syarat lanjut ke K berikutnya yaitu K sama dengan 1. K sama dengan 1 substitusikan ke ini bentuk paling sederhananya. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 itu hasilnya 180 ya. Ditambah 30 derajat, hasilnya 210. Apakah 210 termuat di interval 0 sampai 360?
Jawabannya iya, termuat ya. 210 itu terletak atau termuat di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat lanjut lagi ke K berikutnya itu K2. K sama dengan 2, substitusikan ke sini. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 2 kali 180 derajat. Sama dengan 2 kali 180 itu kan 360. 360 tambah 30. 390 derajat. Apakah termuat di sini 390? Jawabannya pasti tidak. Karena 390 itu lebih dari 360 derajat. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Nah, dari sini sudah kita bisa tarik kesimpulannya bahwasanya X yang memenuhi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 210 saja. 390-nya tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 290 derajat. Seperti itu. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Bisa kita lanjutkan ke latihan soal. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi. Kalau masih belum paham, silahkan bisa diulangi dan dituliskan di kolom komentar ya untuk pertanyaannya. Biar nanti kakak jawab ya, bantu jawab ya. Jadi pokoknya kalau ada bentuk soal seperti ini, seperti nomor 3 ya, sini X. Ah, ini solusinya harus dibagi. Pokoknya bagi semuanya dengan yang ada ini, bisa sin, bisa cos ya. Kalau bagi sin ini susah, nanti jadi lebih rumit. Jadi kita bagi cos saja. Ruas kiri bagi cos, ruas kanan bagi cos ya. Semuanya pokoknya bagi cos semua. Nanti jadi akar 3 sin X per cos X sama dengan cos X per cos X ya. Ini tidak merubah nilai, tapi ini merubah bentuk saja ya. Seperti itu ya, kita lanjut ke latihan soal. Latihan soalnya diberikan ada 5 soal HOTS di sini yang hampir ya, bukan hampir ya. Memang keseluruhan dari soal bentuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan soal bentuk HOTS yang mirip-mirip dengan contoh soal nomor 1, 2, 3. Jadi harapannya karena mirip ya penyelesaiannya tidak jauh berbeda. Silakan adik-adik kerjakan sebagai latihan soal untuk mengukur pemahaman mengenai materi persamaan trigonometri bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, good, berarti sudah paham. Kalau dikerjakan, ya kunci jawabannya atau hasil pekerjaan kalian bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa cek sama-sama pekerjaannya sudah benar atau masih perlu ada yang diperbaiki. Seperti itu ya. Nah, kali ini kakak akhiri sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.